Shalom, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Saya mau menyapa untuk kita semua yang ikut ibadah online juga selamat hari Minggu. Selamat datang di tempat kami di Gereja YS Bogor untuk kita beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Biar kasih Tuhan dapat memulihkan kita semua. Ya baik, kita akan siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, karena Dia telah melakukan hal-hal yang ajaib. Tangan kanannya, lengannya yang kudus telah menyelamatkan umat miliknya. Tuhan telah menyatakan keselamatan. Dia telah menyingkapkan kebenaran di depan mata semua bangsa-bangsa. Dia telah meninggalkan kasih setianya dan kesetiaannya kepada isi rumah KMG. Seluruh ujung bumi telah menyaksikan keselamatan Bapa kita. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Petiklah kecapi baik-baik, bersoraklah. Naikkanlah kecapi, naikkanlah sangkakala bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, ada sukacita bagi saudara sekalian. Saudara bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan karena Yesus Kristus kita adalah Raja yang mulia. Kiri kananmu, katakan Yesus adalah Raja yang mulia di tempat ini. Oh, oh. Terus musik memuji Tuhan. Ya. Ada Raja yang mulia bertahta yang kita puji-pujikan untuk Dia. Haleluya, Tuhan Kau baik. Sama-sama kita katakan King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my once more time. King of Majesty, with you, my King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Siram hatimu katakan, one Savior of my soul, and forever and ever I give my praises, oh Jesus. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever. Once more time, katakan, Jesus, you are my Savior. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praise. Oh Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give my praises to you. Saya mau dengar suara kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Di saat Yesus sebagai Raja yang mulia,
saat Yesus sebagai Raja yang mulia, Tuhan kita ya Tuhan yang benar, amin. Terus kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berkemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi sorak tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Dan semangat katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Saya mau sapa Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nikmati hadirat Tuhan karena kita sudah memuji Dia. Nikmati kehadirat Tuhan. Tuhan, kami merasa tenang di dalam hadirat-Mu. Ada kuasa dan kasih. Biarlah pujian yang kami naik dapat berbau harum ke hadapan-Mu di tahta-Mu yang kudus. Sorak malaikat melihat Kami. Di dalam kami sudah menaikkan pujian ya Pak. Tiba saatnya kami di tempat ini yang mengikuti ibadah online onsite ingin menarik hadirat-Mu melalui kuasa Roh Kudus di dalam penyembahan kami. Yesus, mari sembah Dia. Angkat suaramu dan sembah Dia, tinggikan di tempat ini. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, kami tenang bersama-Mu, Sikira Karabasane. Hosana bagimu, Yesus. Engkau yang mendengar seruan kami, Tuhan. Engkau yang mendengar segala seruan hati kami. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar kami ya Tuhan. Yesus, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari Kau. Di saat kami lewat lembah gelap, ada Yesus Kristus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Ada Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tetap bersamamu, Kau katakan mengalir. Sekira Bapa Yesus, kami butuh Roh-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Pulihkan hati kami, kuatkan hati kami tenang bersama-Mu. Oh, sana bagi kerajaan-Mu Tuhan. Jesus, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir, saya dan terbangkit berdiri, nikmati hadirat-Mu, fokus pada Yesus, angkat penyembahan, angkat suara, angkat segala doa-doa-Mu di tempat. Hanya Roh Kudus yang menyembuhkan. Kami mau tenang bersama-Mu Tuhan. Mengalir kuasa sekira Yesus. Kau lihat mulut dan lidah bibir kami Tuhan. Kami mau tenang bersama-Mu. Kami mau bersatu hati menaikkan pujian ini. Semangat mulut kami katakan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau lihat mulut kami Tuhan, Engkau lihat tangan kami terangkat kepadamu menuju surga Tuhan. Engkau lihat hati kami menyebut Engkau Bapa. Yesus, Yesus, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ada suatu rencana yang indah untuk kehidupan kami pribadi. Pulihkan kami. Oh sana, biar musik memuji Tuhan. Mari angkat doa dan pengagungan-Mu kepada Yesus. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan dikuasai Roh Kudus-Mu. Kami mau hidup bersama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Sekira karabasane Yesus. Hosana, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari
sembah Yesus. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Kau juga berkati yang mengikuti ibadah online Tuhan Yesus. Ada kuasa-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Terus sembah Dia. Terus sembah Yesus. Jangan kau lihat kiri kananmu. Fokus pada Yesus. Yesus, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Hosana bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Ada glory-glory di tempat ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita lanjutkan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Glory, glory. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang terlalu baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu, kehadiran-Mu. Kami mau belajar terus Tuhan, mau belajar terus apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau ingin kami berubah dalam hidup kami Tuhan, dalam pengiringan-Mu, pelayanan-Mu, layanan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan, melakukan, dan membagikan berkat ini, berkat sukacita ini kepada banyak orang. Agar segenap hidup kami boleh menyenangkan Engkau, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami siap Tuhan membuka hati kami, dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Kau kerjakan di tempat ini. Ada sesuatu yang Kau ingin rubah di tempat ini Tuhan. Ada sesuatu Tuhan yang akan mengalir. Kasih Yesus mengalir di tempat ini. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Mampukan kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
Mampukan kami terus Tuhan untuk terus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Terima kasih. Sudah lama saya tidak di tempat ini. Dan pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Authentic Spiritual People. Yang saya terjemahkan menjadi manusia rohani yang otentik. Otentik itu artinya asli, tulen. Orang Kristen yang sejati, yang tulen, yang asli, yang otentik. Kalau kita berbicara tentang manusia rohani itu berbicara tentang kualitas spiritual yang diberikan, yang dianugerahkan Tuhan menjadi karakter dan dinyatakan dalam kepribadian kita, anak-anaknya. Namun, tidak setiap orang percaya otomatis menjadi manusia rohani yang otentik. Karena untuk menjadi manusia rohani yang otentik, seluruh kehidupannya harus terarah, konsisten pada kehendak, perintah, dan rencana Tuhan dalam hidup kita dengan taat, setia, dan melakukan kebenaran firman di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga manusia rohani otentik ini akan berdampak bagi sekitar kita. Mengapa? Sekitar kita akan merasa nyaman dengan kehadiran kita karena kejujurannya dapat dipercaya, integritasnya tidak diragukan lagi, dan ada perbedaan. Melihat kehidupan orang rohani yang otentik ini adalah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Punya masalah, mukanya tetap senyum dan bermuka gembira. Enggak cemberut, enggak marah-marah. Dalam keadaan apapun, susah senang, tetap bersyukur. Dan kehidupannya selalu dipenuhi oleh kasih dari Tuhan Yesus. Dan juga kehidupannya selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kehidupan manusia rohani yang otentik ini diawali dengan hubungan yang terus menerus, semakin erat, semakin melekat. Dan hubungan ini didasari oleh kasih dari surga. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa kasih adalah inti daripada kekristenan. Karena Bapa di surga adalah kasih. Dan kita juga harus menyadari betapa pentingnya kasih itu. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih dari Yesus Kristus. Kita buka 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau kita lihat, orang punya bahasa manusia itu berarti luar biasa kan. Saya aja punya bahasa cuma berapa. Kalau bahasa manusia di dunia ini ada berapa sih? Banyak. Bisa bahasa manusia, bahasa malaikat. Luar biasa bukan smartnya orang ini. Tapi kalau nggak ada kasih, kayak omdok aja. Ayat 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau kita lihat ayat 2, ini luar biasa, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan imannya aja wah, memiliki iman yang sempurna mindahin gunung loh. Tapi kalau nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita mau membawa sosial, mau bagi, mau tubuh ini, mau dibakar, mau diapain. Tapi kalau nggak ada kasih juga tidak ada gunanya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kita buka. 1 Korintus 13 ayat 13. Sekarang tinggallah ketiga dalam hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semua itu adalah kasih. Paling besar dan utama adalah kasih. Ini menunjukkan bahwa kasih memiliki peranan yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kualitas yang terbesar yang dapat kita miliki. Dan ketiganya hanya kasih yang terbesar. Jadi kasih ini penting. Kenapa? Karena datangnya dari Tuhan. Sehingga siapapun yang berasal dari Tuhan harus kehidupannya diwarnai dengan kasih dari Tuhan. Kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya, setiap orang percaya harus memiliki kasih dalam hidupnya. Apakah kasih Yesus Kristus sudah nyata dalam kehidupan kita? Sehari-hari dalam suatu tindakan, wujud tindakan yang nyata. Sebagai orang percaya. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 kita buka. Hari ini kita membahas 1 Korintus karena memang ini ayat yang diberikan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak membanggakan diri dan tidaknya ya. Kualitas yang dapat diketemukan dalam manusia lama kita. Tapi kasih adalah buah dari manusia baru kita, manusia di dalam Tuhan. Memang kasih mudah diucapkan. Tapi kita harus jujur. Sulit kita untuk lakukan. Kasih yang Tuhan mau adalah kasih yang nyata dalam sebuah perbuatan. Bukan cuma diucapkan, bukan cuma di lidah. Tuhan tidak butuh kasih yang hanya diperkatakan. Tuhan mau kita menyatakan kasih itu dalam suatu tindakan, perbuatan. Yang tidak pura-pura. Tapi tulus hati. Nggak ada motivasi, nggak ada kepentingan apapun. Nggak ada sesuatu pun yang terpaksa. Semuanya murni tulus. Karena kasih Yesus ada dalam hidup kita. Kalau kita buka 1 Korintus pasal 16 ayat 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 16. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalimat ini merupakan sebuah perintah. Kebalik 16 ayat 14. Kalimat ini adalah suatu perintah. Berarti semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat harus didasari oleh kasih Yesus. Masih ingatkah kita ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19.
Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Jawabnya apa? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi Tuhan ngomong apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai berapa kali? 3 kali. Kalau itu seandainya Tuhan menanyakan kepada saya pasti nangis gulung-gulung. Berarti Petrus belum melakukan kasih daripada Yesus. Padahal Yesus sudah melakukan kasihnya pada Petrus terlebih dahulu karena Yesus menerima keterbatasan, kekurangan Pak Petrus dalam hal mengasihi. Identitas kita sebagai orang Kristen yang otentik, yang asli, yang tulen. Bukan terlihat dari pengakuan kita saja. Tetapi kita harus berani mendemonstrasikan kasih Yesus itu. Dan kita pun juga harus mengasihi sesama kita. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Sehingga dunia melihat Kristus ada dalam diri kita. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Hidup dalam kasih berarti harus membuang ego kita. Manusia lama kita harus kita buang, kita harus menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ego, kepentingan kita, mementingkan diri sendiri, gak punya kepedulian kepada orang, harus kita buang semuanya. Karena mengasihi bukan hanya kepada orang yang kita kasihi. Tapi mengasihi juga kepada orang yang membenci kepada kita. Yang berbuat jahat kepada kita. Bisakah kita? Kita harus bisa karena Yesus telah ada dalam hidup kita. Kasih Yesus ada dalam hidup kita. Saya jujur, beberapa waktu yang lalu saya berkata dengan adik saya. Luar biasa loh, si X ini. Dia dicerai oleh suaminya. Terus suaminya kawin lagi. Kemudian si Ek ini terima Tuhan Yesus. Jadi terima Tuhan Yesus setelah cerai. Kemudian tahu enggak? Suaminya kawin lagi, rumahnya di depannya si X ini. Biasanya wanita kalau disakitin apalagi dengan ada will. Lihat mukanya sudah. Bener enggak? Tapi CX ini luar biasa. Pada saat bekas suaminya meninggal pun dia yang mengurus semuanya. Si Willnya santai. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa melakukan? Karena Yesus ada dalam hidupku. Kasih Yesus ada dalam hidupku. Enggak mudah. Gampang diucapkan. Sulit dikatakan, tapi harus dilakukan. Kasih yang sejati hanya timbul ketika kita menyadari betapa Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Seluruh hidup Yesus di dunia merupakan wujud nyata kasihnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Dari kelahirannya, kesengsaraannya, bahkan kematiannya merupakan bukti demonstrasi kasihnya. Ketika kita dipenuhi kasih Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, baik pengiringan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, menolong sesama kita, dan lain-lain. Walaupun ada gesekan ketersinggungan, tekanan, ada kesalahan dan lain-lain. Sehingga membuat hati marah, kecewa, terluka, sakit. Kalau kasih Yesus ada dalam hidup kita, maka persoalan apapun, masalah apapun dapat teratasi, dapat diselesaikan. Karena orang rohani otentik
dia akan mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Bukan mendahulukan kepentingan kita, ya wis. Gak mau ya sudah. Bubar. Ninggalin gereja, ninggalin pelayanan, ninggalin komitmen. Itu sebabnya kita akan bisa melakukan semuanya itu. Kalau kasih, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Tanpa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita, gak mungkin kita dapat melakukan hukum kasih yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gak mungkin. Gak mungkin kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita gak mengasihi Yesus terlebih dahulu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Mengasihi sesama adalah perwujudan nyata dari kasih kita kepada Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Firman Tuhan mengharuskan kita untuk mengasihi, saling mengasihi. Kalau kita buka Yohanes pasal 13 ayat 34. Firman Tuhan mengharuskan orang percaya untuk saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34. Udah ketemu semuanya? Mengatakan bahwa aku memberikan perintah yang baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Yesus memberikan perintah yang baru kepada kamu. Supaya saling mengasihi. Kalau perintah, boleh milih enggak? Enggak, harus dikerjakan. Berarti kita harus mengasihi. Saling mengasihi sesama kita. Persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita? Kalau kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15. Hari ini saya main ayat banyak ya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan peliharalah perintah-perintahku. Berarti, kalau kita mengatakan aku mengasihi Yesus, berarti kita harus taat melakukan perintahnya. Kalau kita nggak taat melakukan perintahnya, jangan bilang kita mengasihi Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Satu Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berarti mengasihi bukan cuma omdok, ngomong-ngomong tok, tapi harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Setiap perbuatan kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih itu bukan sebuah perasaan. Kasih adalah sebuah keputusan. Kalau kita lihat Roma pasal 5 ayat 28. Roma 5 ayat 28. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulangi, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini adalah suatu keputusan, dia rela mati untuk kita walaupun dia tidak berdosa. Untuk itu, berikanlah hati kita untuk mengasihinya dengan segenap hati. Maksudnya, mengasihi Yesus 100%. Jangan ada sekian persen sisanya yang lain. Tapi berikan hati kita 100%. Dan jangan beri kesempatan kepada ibu. Jujur, seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka duka, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita akan tetap, kasih kita tetap bergelora. Seperti yang saya jelaskan, sering saya jelaskan di sini, ibaratnya dulu kalau kita pacaran, ada geledek pun loh, jam mau ketemu, datang kok jumpai kan pacar kita. Loh, manusia kita dengan manusia aja belain loh. Kenapa dengan Tuhan gak belain loh? Kalau kita nggak bisa belain, geledek pun, hujan pun, banjir pun ditendang. Menunjukkan bahwa kita cinta pada pacar kita. Loh, bukti kita cinta pada Tuhan Yesus tuh gimana? Dikit senggol aja udah. Nah, orang Surabaya ngomong mutung. Mutung ke apa? Ngambek. Jangan biarkan kasih kita rapuh. Kalau kasih kita rapuh, kasih kita hanya sebatas perasaan. Kalau kasih kita hanya perasaan, kasih kita rapuh, maka kasih kita tuh hanya mengasihi kalau ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat. Aku mengasihimu Yesus, kau baik. Lah sekarang kalau ada masalah, dan masalah itu gak selesai bertahun-tahun, berpuluh tahun. Sampai ngek-ngek-ngek, sampai gak bisa ngomong apa-apa, hands up. Kok seolah-olah kayak begini terus, ini gimana sih Tuhan, cinta aku enggak sih? Masihkah cintamu bergelora kepada Tuhan? Sejujurnya kalau kita menghayati kasih Yesus kepada kita luar biasa. Harusnya dengan kita mengerti dan kita punya pengenalan dan pengalaman bersama Yesus, kita akan semakin jatuh cinta dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Sehingga setiap hati kita, jiwa kita, pikiran kita harus menyesuaikan dengan segala perintah Tuhan. Ngikutin perintah Tuhan, bukannya perintah Tuhan yang ngikuti jiwa kita, hati kita, kekuatan kita, akal budi kita, bukan. Pertanyaannya, mengapa kita tuh gak bisa ngikutin perintah Tuhan? Seringkali kita menganggap firman, perintah Tuhan hanya sekedar undangan. Kalau undangan, mau datang boleh, mau nggak datang boleh. Benar bukan? Kalau kita menganggap firman sebagai undangan, ya mau lakuin, biarin. Tuhan gak lihat kok. Mau gak ngelakuin, biar. Tuhan gak lihat kok. Milih. Seringkali karena apa? Kita mau nyaman. Kita mau enak. Kita gak mau berkorban. Tapi kalau firman Tuhan sebagai perintah, mau gak mau, suka gak suka, keadaan kondisi enak gak enak, kita harus melakukan. Kalau kita harus menyadari, mengapa? Perintah Tuhan itu ya dan amin. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, semuanya demi kebaikan kita. Jujur,
Saya kadang-kadang juga nggak ngerti, Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu yang saya harus membuktikan kasih saya kepada Yesus. Jujur, kalau ngikutin hati, ngapain gua susah-susah? Ngapain aku harus mesti kalau disakiti, haleluya. Masih pelukan, masih cium kiri kanan. Dengan tulus dan masih mau menasehatin, masih mau membawa dalam kebenaran. Lo ngapain lo? Gak enak memangnya. Tapi kalau kita mau menjadi manusia rohani yang autentik, sejati, Kristus. Semuanya manusia lama kita harus kita buang. Kita harus melakukan manusia baru kita dalam hidup kita. Hidup dalam kasih bukan merupakan sebuah tuntutan yang berat, yang melelahkan, yang menyakitkan. Sekali lagi saya beritahu, hidup dalam kasih Tuhan bukanlah sebuah tuntutan yang berat. Hanya saja kita ini belum melakukan kasih dengan benar dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita mau menghayati kasih dari surga, seperti diuraikan dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Apapun yang terjadi, mau suka mau dan duka, hati kita tetap sukacita dan penuh damai. Karena Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Jangan takut orang ngomong apa. Jangan takut kita dikucilkan. Jangan takut kita ditekan. Jangan takut. Yang jelas Yesus Kristus selalu menyertai. Dan pasti ada jalan bersama dengan Dia. Ya silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Lily Trifosa atas pelayanannya dan rekan-rekan yang sudah hadir. Kami dari Gembala, Wakil Gembala, Diaken, Diakonis, Jemaat, Pengerja mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Lily Trifosa yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan dan tim dan rekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman YS Bogor KFG. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang baru pertama kali hadir di YS Bogor KFG. Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Amin. Semua adalah jemaat-jemaat yang terus mau beribadah di tempat ini. Mari kita isi bangku-bangku yang kosong melalui rekan keluarga kita bawa ke tempat ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, selanjutnya jadwal kegiatan YS Krats Bogor KFG yang pertama ada praibadah Minggu jam 8.30 sampai jam 8.45. Ibadah raya, ibadah minggu setiap minggunya dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kegiatan family blessing kita akan peradakan hari Rabu jam 5 sampai jam 7 malam. Doa jemaat setiap bulannya untuk minggu depan kita akan berdoa bersama-sama di bulan yang baru, di bulan yang Maret. Minggu pertama jam 7 malam sampai dengan selesai. Doa pelayan ada Sabtu minggu kedua dan keempat yang dimulai jam 4 sore sampai dengan selesai. Ya, selanjutnya bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono sebagai Gembala YS Krats Bogor. Ini informasi. Ya, ini informasi rekening gereja atas nama gereja YS Bogor KFG bagi kita yang ingin memberikan persembahan melalui rekening gereja. Ada rekening perpuluhan di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 42704100427. Rekening persembahan Bank Sentral Asia 42704100435 atas nama
Gereja YAS Bogor KFG. Mungkin kedepannya kita mau memakai QRIS atau bagaimana, kita dengar informasi selanjutnya. Haleluya. Persembahan-persembahan yang kita berikan untuk hormat kerajaan Elohim di tempat ini. Ya, selanjutnya, ya, inilah pengumuman untuk gereja kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita, ada persembahan umum dan persembahan khusus di tempat ini. Saya untuk bangkit berdiri dan kita berdoa, kita akan persembahan kita sama-sama. Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah kami, di penghujung ibadah kami sudah memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan dengan kerelaan hati kami. Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan Tuhan Yesus, baik persembahan umum dan persembahan khusus, hanya untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu dan mendukung pelayanan di tempat ini. Apapun yang kami berikan itu merupakan dari hati kami ya Bapa. Kau sucikan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Ada kotak persembahan di sebelah kiri saya. Silakan yang ingin memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata kita menabur dengan cucuran air mata, kita akan menuai dengan berkas-berkasnya. Kita akan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti membawa berkasnya yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti membawa berkasnya, pasti pula membawa berkasnya, pasti pula membawa berkasnya. Kita angkat kedua tangan kita, hati kita kepada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau seturut melakukan hukum yang tertinggi, yaitu kasih-Mu Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa damai dan sejahtera. Dan terutama, mari kita pulang membawa kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Biarlah setiap imam, setiap suami, setiap laki-laki diberkatilah Engkau dalam kasih setia Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kemurahan Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kasih yang kudus daripada Tuhan. Diberkatilah berdirimu, diberkatilah dudukmu, diberkatilah keluarmu, diberkatilah masukmu. Apa saja yang Engkau dilakukan dalam kasih yang kudus di dalam Tuhan, Tuhan memberkati Engkau berlipat kali ganda. Diberkati juga seisi rumah tanggamu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah engkau para wanita yang berbahagia dalam kasih setia Tuhan. Diberkatilah tiang-tiang doamu dalam kasih yang kudus.
Diberkatilah engkau melakukan pekerjaan rumah di dalam kasih yang kudus. Diberkatilah adonanmu dengan kasih yang kudus. Diberkatilah kandunganmu dengan kasih yang kudus. Diberkatilah segala yang kau kerjakan dengan kasih yang kudus. Engkau tertawa tentang hari depanmu, karena engkau memiliki kasih yang kudus. Dan dari rahimmu melahirkan kasih anak-anak yang kudus. Lahirlah keturunan-keturunan ilahi yang gagah perkasa. Sehingga anak-anak kita menerima kasih yang kudus. Maka perkasalah di bumi, menjadi berkat di antara suku-suku bangsa. Berkat Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus yang tidak pernah ada habisnya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.